Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan rasuah dalam pengelolaan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Di tahap penyidikan, Lembaga Anti Korupsi menemukan dugaan penggunaan pita cukai palsu sebagai salah satu modus korupsi. KPK menduga praktik tersebut berkontribusi atas maraknya peredaran rokok ilegal di tanah air. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan modus itu digunakan oleh sejumlah produsen rokok yang memproduksi rokok dengan mesin tapi menggunakan pita cukai rokok linting tangan. Cukai untuk rokok yang diproduksi secara manual ini memiliki tarif lebih rendah. Asep menjelaskan terjadi kekurangan pemasukan negara karena cukainya tidak sesuai. KPK menduga ada persekongkolan antara pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai dan sejumlah perusahaan rokok dalam pengurusan cukai, termasuk penerbitan pita cukai. Dugaan itu muncul setelah penyidik menemukan indikasi aliran uang dari perusahaan rokok kepada pegawai Bea Cukai di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk menelusuri dugaan tersebut, KPK akan memeriksa produsen rokok. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bakal mengumumkan nama-nama perusahaan rokok yang terlibat dalam kecurangan itu. KPK telah menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, sebagai tersangka. Penyidik menangkap Bayu di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta pada 26 Februari 2026. Penyidik menjerat Budiman menggunakan pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 20 huruf C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan KPK ini merupakan hasil dari pengembangan kasus suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam perkara itu, setidaknya penyidik telah menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamunangan, pemilik Blu-ray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Blu-ray Cargo Andri, serta Manajer Operasional Blu-ray Cargo Dedi Kurniawan. Indo Data Research Center atau IRC mencatat peredaran rokok ilegal naik secara signifikan dari 28% pada 2021 menjadi 46% pada 2024. Adapun rokok ilegal yang paling banyak beredar adalah produk tanpa pita cukai sebesar 95,44%. Disusul produk rokok palsu 1,95% dan saltuk 1,13%. Saltuk adalah akronim dari salah peruntukan. Saltuk terjadi ketika sebuah produk rokok ditempeli pita cukai yang asli, tapi peruntukannya tidak sesuai dengan jenis produk atau tarif yang seharusnya. Ada juga produk rokok yang menggunakan pita cukai bekas sebanyak 0,51%. Kemudian produk yang menggunakan pita cukai Salson sebanyak 0,37%. Dalam industri rokok dan cukai, Salson adalah akronim dari salah personalisasi. Personalisasi merupakan kode yang terdapat pada pita cukai. Kode ini menunjukkan identitas pabrik atau perusahaan tertentu. Secara keseluruhan, IRC memperkirakan maraknya rokok ilegal menyebabkan kerugian negara hingga 97,81 triliun. Perkiraan IRC ini sejalan dengan temuan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menyebutkan peredaran rokok ilegal berpotensi menimbulkan kerugian negara setidaknya 15 triliun rupiah per tahun akibat hilangnya penerimaan cukai. Ironisnya, pengawasan peredaran rokok ilegal merupakan salah satu program yang dikencarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan perekonomian nasional dan melindungi masyarakat. Hingga akhir September 2025, dari lebih dari 13.000 kali penindakan, Bea Cukai menyita 816 juta batang rokok ilegal. Jumlah sitaan tersebut meningkat 37% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Rokok ilegal yang disita didominasi sigaret kretek mesin atau SKM sebesar 72,9%, disusul sigaret putih mesin atau SPM 21,3%, dan sisanya 5,8% merupakan jenis lain. Maraknya rokok ilegal berkaitan dengan tingginya prevalensi merokok di Indonesia.
Research Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI pada 2025 menunjukkan bahwa masifnya peredaran rokok ilegal memperparah konsumsi rokok, termasuk perokok usia anak. Penelitian CISDI itu digelar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Hasilnya, rokok ilegal sering dianggap sebagai pilihan menarik terutama bagi kaum muda dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pasalnya, rokok ilegal diedarkan dengan harga yang relatif terjangkau. CISDI mengungkapkan bahwa perdagangan rokok ilegal di Indonesia didominasi oleh penghindaran pajak dalam negeri. Penyelundupan rokok di Indonesia tercatat hanya sekitar 5% dari penjualan domestik. Karena itu, CISDI mendorong pemerintah memperkuat penegakan hukum untuk memutus rantai pasok rokok ilegal. Dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal itu diperlukan koordinasi antar lembaga yang melibatkan Bea Cukai, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan otoritas kesehatan.